itu kita mau baca ayat pendek. Mau surah apa? Oke, silakan. Ada yang nggak datang? Ada. Siapa aja? Yang nggak datang aja? Siapa? Alika. Keterangannya? Tidak. Baru? Wulandari. Oh, ini yang dirawat ya? Iya, Pak. Kemudian? Sudah, Pak. Saja. Cuma dua? Iya, Pak. Benar? Benar. Berarti yang lain sih ada? Alhamdulillah. Dan yang tidak hadir hari ini kita doakan agar hadir minggu Depan. Besok. ulang. Senin yang lalu Bapak bilang kita belajar Rasul Allah. terdapat pada bab 7. silakan dibuka. Hari ini kita belajar mengenai pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ada yang mau ngeluarin pendapatnya? Apa itu beriman kepada Rasul? Ayo angkat tangan. Beriman kepada Rasul. Saya Gak usah begitu. beriman kepada Rasul yaitu beriman kepada mempercayainya bahwa adanya Rasul-Rasul Allah yang dapat kita imani. Mempercayainya adanya Adanya Rasul-Rasul Allah Rasul-Rasul yang dapat Allah kita imani. yang dapat kita imani. Oke, kita belajar pengertiannya dulu ya. Percaya. Kemudian ada lagi selain percaya? Angkat tangan. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti mengikuti semua yang diperintahkan Rasul seperti membaca dan memahami Al-Qur'an, terus berbuat baik sesama manusia dan menjauhi semua larangan Rasul seperti tidak boleh mencuri, berkata kasar dan lain sebagainya. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu orang lagi saya kasih kesempatan. Pas? Pas ya. Berarti dari yang kalian keluarkan pendapat tadi, yang pertama itu percaya. Yang pertama percaya. Yang kedua meyakini. Oke. Pengertian beriman kepada Rasul kalau memang perlu dicatat. Pengertian beriman kepada Rasul kalau memang perlu boleh dicatat. Udah? Beriman kepada Rasul yaitu meyakini dan percaya bahwasanya Rasul-Rasul Allah diturunkan untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Apa tadi?
oleh Allah untuk menjalankan tugas dari Allah. Dalam bahasa kita yaitu misi. Misinya yaitu diberikan oleh Allah dan dijalankan oleh Rasul. Ada yang bingung mengenai pengertian? Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham ya? Oke, di bawah tertulis merupakan perbedaan Nabi dan Rasul. Pertama, coba bacakan di bagian nabinya. Yang mau baca? Saya Pak. Nabi, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Nabi apa tadi? Nabi Nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi tidak mempunyai kewajiban untuk umatnya. Kalau Rasul, ada yang mau baca bagian Rasulnya? Saya Silakan. manusia pilihan Allah SWT yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Apa tadi kata Rasul? Manusia Rasul itu menyampaikan ya. Berarti kita tahu bedanya antara Nabi dan Rasul? Nabi itu diberikan wahyu, sedangkan Rasul diberikan wahyu dan disampaikan ke umatnya. Itu perbedaan yang pertama. Paham? Ada yang bingung atau mau ditanya? Mas ya. Kemudian di bawah yang warna hijau nampak? Yang bersedia membaca? Saya Pak. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul 315. Sementara At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad SAW. Oke. Dijelaskan di situ bahwasanya mengenai Jumlah nabi dan Nabi dan Rasul. Ada dua Pendapat. pendapat ya. Pendapat yang pertama menjelaskan berapa jumlah nabi? 24.000. Jumlah rasulnya 315. Pendapat yang kedua 124.000 nabi. 124.000 nabi. Ya. Nabi atau rasul? Nabi. Rasulnya ada 15. Ada yang bingung? Ada yang bingung yang mau ditanyakan? Pak, apa itu gelar ulul azmi, Pak? Ulul azmi. Ada berapa tadi nabi yang mendapat gelar ulul azmi? 5, Pak. Yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad SAW. jadi nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah nabi yang memiliki tingkat ketabahan dan kesabaran dan ujian yang di atas rata-rata. Berbeda dengan nabi yang lainnya. Makanya kelima nabi tersebut mendapatkan gelar Ulul azmi. yang mendapatkan kesabaran, ketabahan dan ujian yang luar biasa. Paham? Paham, Pak. Kemudian di bawahnya ada dalil. Ada yang mau bacaan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala
rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabluh wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yu'mil akhiri faqad dolalan ba'id. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran An-Nisa ayat nomor 4, surah 4 ayat 136. Surah berapa tadi? Surah Nisa. Surah ke? Ayat 136. Kemudian di bagian B kita mempelajari mengenai Sifat Rasul Ta'ala. sifat-sifat Rasul. Ada yang mau baca? Saya Pak. B. Sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ada berapa sifat? Ya. Wajib. Yang kedua? Mustahil. Mustahil. Yang ketiga? Jaiz. Baik, kita langsung masuk ke sifat wajib. Ada yang mau baca? Atau Bapak yang baca? Satu, sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu sebagai berikut. A. As-Siddiq. As-Siddiq yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam pada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah. Peristiwa ini diabadikan pada Quran surah Maryam. Quran surah Maryam surah ke-19 ayat ke-41 berikut ini. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 41. Yang pertama, sifat wajib ada. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Pertama As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? Selalu benar. Omongannya selalu benar. Atau ada di sini yang tidak percaya bahwasanya omongan Rasul ataupun Nabi tidak benar. Bahwasanya dia menganggap Rasul ataupun Nabi seorang pembual atau pembohong. Tidak ya. Semua berarti menganggap Rasul itu memiliki sifat wajib. Yang pertama yaitu As-Siddiq. Yang kedua, ada yang membaca? B. Al-Amanah. Al-Amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 106 sampai 107 berikut ini, yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Quran Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 106 sampai 107. Apa tadi yang kedua? Al-Amanah. Yaitu artinya percaya. Jadi sifat kedua
dari sifat wajib, yaitu dapat dipercaya. Jadi seorang rasul dapat dipercaya ketika mengemban tugas, mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah, dia itu kan menyebarkan kepada umat yang. Jadi seorang rasul itu memiliki sifat yang pertama tadi itu kedua dapat ada berapa sifat lagi? Ada yang mau baca yang ketiga? Yang ketiga yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Hal itu menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait ukuran surah Al-Maidah surah kelima ayat 67 berikut ini yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak kau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah SWT memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 67. Yang ketiga di sifat wajib ada at-tabligh, yaitu menyampaikan wahyu. Jadi setiap rasul mendapatkan firman, diturunkan firman kepadanya, rasul itu tidak menyembunyikan wahyu tersebut dan langsung disampaikan kepada umatnya. Jadi itulah tugas rasul, sifat wajib yang harus dimilikinya, yaitu at-tabligh. Yang tadi yang pertama ketiga at-tabligh. Sekarang yang keempat, ada yang mau baca? Ketika terjadi perselisihan antara kelompok pimpinan dan mereka, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hajat ke Rasulullah, yaitu batu hitam di atas kata. Rasulullah SAW lalu mentegahi dengan cara semua kelompok bersekutu itu agar memegang ujung kain di bawahnya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh kecerdasan Rasulullah SAW. Yang keempat apa tadi dibilang temannya? Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Walaupun Nabi itu seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi kecerdasan Nabi itu yang ini tadi alfa. Jadi ketika ada pun permasalahan di Jazirah Arab, itu orang datang kepada Nabi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan di Madinah pun juga, ketika ada perseteruan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, itu Nabi juga yang menyelesaikan permasalahannya di sana. Oke, berarti sifat wajib ada 4. Yang pertama artinya selalu benar. Yang kedua artinya percaya. Yang ketiga yang keempat kecerdasan yang tinggi ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Kemudian sifat yang kedua, coba dibuka-buka. Terbagi 4 ya. Yang pertama, ada yang mau baca? Al-Kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran. Itu menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah An-Najm surah ke-53 ayat 2-4. Sifat mustahil yang pertama yaitu al-kizib, yaitu artinya mustahil mustahil ya Rasul itu berbohong ya. Karena di sifat wajibnya aja bahwasanya Rasul itu benar, dapat dipercaya.
Masa Rasul mempunyai sifat yang mau berbohong? Enggak ya. Beda dengan manusia ya. Maksudnya beda dengan manusia yang seperti kita. Kalau kayak kita kan masih mau berbohong kan? Masih nggak? Masih. Tapi semoga kita bisa meniru Rasul itu tadi ya. Oke, al-kizib mustahil bagi seorang Rasul itu berbohong. Tak ada pun yang disampaikan seorang Rasul itu sesat. Apapun yang disampaikan, yang diturunkan Allah kepada Rasul, itu pula yang disampaikan Rasul kepada umatnya. Sepakat ya? Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Setuju ya? Ya masa kita tuduh Rasul itu berbohong? Jadi siapa lagi panutan kita kan? Coba kita pikirkan, Nabi Muhammad itu berbohong sebenarnya. Sebenarnya Nabi Muhammad itu tak lahir di Mekah, tak lahir pada tahun gajah, lahirnya di Urip kalian bilang. Lahirnya di Sibuaya kan? Nggak mungkin ya. Kemudian yang kedua apa? Alkiana. Ada yang mau baca? Saya. Alkiana, yaitu mustahil Rasul Alkiana. Semua yang kedua tadi Al? Mustahil Rasul itu berjalan. Berarti Rasul ini kalau kita lihat dari pengertiannya adalah orang yang setia ya. Setia. Bayangkan kalau Rasul tidak setia, dia akan berkhianat kan. Ketika diberikan wahyu malah dibocorkan kepada orang kafir. Bukan disebarkan kepada orang yang seiman dan seakidah dengan dia. Jadi bisa diacak-acak kan. Contoh lah, kalau misalnya Al-Quran tidak dibukukan, ternyata Nabi ataupun Rasul itu berkhianat, diubah-ubah dong wahyu dari Allah itu. Cuma karena Rasul itu orangnya al-khianah, tak mungkin bagi Rasul itu berbohong, berkhianat. Makanya wahyu yang sampai sekarang, begitu pula lah wahyu yang diterima Rasul itu. Paham ya? Yang ketiga apa? Al-Kitman. Apa artinya? Mustahil Rasul menyembunyikan. Nah itulah. Tapi mirisnya pada masa kini, pada era sekarang ini banyak kebenaran itu yang disembunyikan, ya kan? Ya. Kalian percaya itu? Percaya kan? Banyak spekulasi, teori-teori yang itu tidak dipaparkan, tapi disembunyikan. Semoga kita bukan bagian dari orang-orang yang seperti itu ya. Apa tadi Al-Kitman? Berarti berapa sifat lagi? Yang pertama tadi apa? Al-Kizib. Mustahil bagi seorang Rasul itu berbohong. Yang kedua? Mustahil seorang Rasul itu berkhianat. Yang ketiga? Mustahil seorang Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Oke, yang terakhir apa? Al-Balada. Apa artinya? Mustahil bodoh. Harapan Bapak dari pengertian dan sifat ini ada 3 sifat kalian pelajari. Minggu depan bakal kita ulang lagi dan kita bakal masuk ke apa lanjutannya? Bukan yang masih di bab ini. Tugas Rasulullah ya, dan hikmah beriman kepada Rasul. Setelah itu kita ngerjain tugas evaluasi soalnya. Makanya nanti di rumah ini nanti dia dipelajari lagi ketika mau tidur, diingat-ingat lagi. Jangan ya ketika mau tidur, biar ingatannya lebih melekat. Ingatannya lebih melekat. Karena ini bahasa Arab ya. Harus kalian pahami. Jangan nanti ketika ditanya Rasul mempunyai 4 sifat wajib ya. Tabik fatona, tapi kalian nggak tahu apa artinya, sama aja ya. Jadi dan yang tugas-tugas dan hikmah ini juga dipelajari biar nanti udah ngerti ya, dan Bapak pun nanti nyampaikannya enak juga. Oke, dari ini sekali lagi Bapak tanya, ada yang nggak paham? Paham ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
Karena waktu Bapak sudah habis, Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.